setiap pagi kami datang menjadikan Engkau pertama di atas segala-galanya. Sebab Engkau memang yang terutama dalam hidup kami. Menyenangkan, menyenangkan, menyenangkan. Memuaskan, memuaskan, memuaskan hatimu. Pujian penuhi tempat ini. Pengagungan penuhi hadirat-Mu Tuhan. Kiara bayara bayara base, kiara basenda ya namo. Haleluya, hale 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 haleluya. Hallelujah, 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 Terima kasih penuhi, 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 penuhi hadirat-Mu dengan setiap kata-kata penyembahan hanya bagi-Mu. Apapun yang terjadi di dalam hidup ini, ku selalu tetap berkata, Engkau baik, Engkau dahsyat, Engkau luar biasa. Tak pernah salah, tak pernah gagal Tuhan. Terima kasih. Mari sama-sama kita katakan. Haleluya. Betapa dahsyat yang ada dulu, sekarang, sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan. Tak terpikiranmu, tak terukur panjang setia. Sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan. Betapa dahsyat, betapa dahsyat Engkau Tuhan. Yang ada dulu, sekarang, sampai selamanya. Hanya selami pikiranmu, setiamu dulu, sekarang, sampai selamanya.
yang lain, hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah dunia, semua bergoyang tak tergoyahkan. Kau tetap Allah. Ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah, tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah walau dunia semua bergoyang tak tergoyahkan. Kau tetap Allah. Sekali lagi mari katakan betapa dahsyat Engkau, betapa dahsyat Engkau Tuhan, pencipta segala yang ada sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, oh, tak terselami pikiranmu, tak terukur tulus sekarang. Oh, hanya Engkau, sembah Engkau, amin, amin. Allah di hidup, tiada yang lain, hanya Kau Tuhan tetap Allah walau dunia tiada tergoyahkan. Kau tetap Allah, oh, Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku, tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan selamanya. Walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan. Kau tetap Engkau Yesusku, hanya semua bergoncang, tak tergoyahkan. Kau tetap Allah. Ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di tiada yang lain, hanya Kau
semua bergoncang. Haleluya, tak tergoyahkan, kau tetap. Mari kita sembah Dia. Oh, hanya Kau Allah, tiada yang lain, tiada yang lain. Haleluya. Walaupun pemerintahan bergoncang, keadaan ekonomi bergoncang, kami berkata Kau tetap Tuhan, tetap Raja. Kau bertata selama-lamanya, takkan pernah keadaan menggoncangkan kerajaan-Mu. Haleluya. Kau tetap Allah, Kau tetap Allah, Kau tetap Tuhan dalam hidup kami. Aman, Kau tetap Tuhan. Lewati dapur perapian, Engkau tetap Tuhan. Selama-lamanya Kau Tuhan. Walau badai gelombang datang, kami berkata, Yesus Engkau Tuhan. Yesus tetap Tuhan. Takkan pernah kami takut, jangan bimbang dan ragu, sebab semua ada dalam tangan-Nya yang dahsyat dan perkasa. Yesus Tuhan. Haleluya. Sanggup menjaga, Engkau memelihara kami. Haleluya. Haleluya. Oh, terima kasih, terima kasih. Yesus, hanya Engkau, amin, amin, Allah di hidupku. Tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan. Ya, Kau tetap Allah, walau dunia semua berlaku. Ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau, amin, Allah di. Tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan. Selamanya Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang. Ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku. Tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau.
Katakan kau tetap Allah sampai selamanya. Oh Allah. Mari beri tepuk tangan meriah buat Tuhan kita. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan segenap hidupku agar indah bagimu. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Oh, Allah yang mulia, sempurnakan segenap hidupku agar indah bagimu. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan segenap hidupku agar indah bagimu. Mari sama-sama katakan, Yesus, Kau yang telah memulai. Yang baik dan menjadi rusak, orang menjadi hancur, orang menjadi miskin, orang menjadi menderita. Tapi hari itu Bartimeus berkata, betul, saya gagal, betul, saya salah. Tapi satu hal yang saya percaya, bahwa Tuhan yang membuat perjanjian dengan saya adalah Tuhan yang setia. Itu sebabnya Paulus berkata, di saat kita tidak setia, Paulus berkata, bukan Tuhan tidak setia, tapi Paulus berkata, Tuhan tetap setia. Itu sebabnya dia berkata, betul aku salah. Tapi ingatlah perjanjian-Mu sekali lagi. Dia berarti berkata, bukan pada lihat keadaanku yang rusak, kasihan aku rusak, kasihan aku gagal, kasihan aku sakit. No. Dia sementara berkata, betul keadaanku rusak, tetapi aku punya Tuhan yang setia. Bukankah Engkau setia? Bukankah Engkau baik? Bukankah Engkau maha kuasa? Bukankah Engkau ajaib? Bukankah Engkau mulia? Bukankah Engkau memegang perjanjian-Mu dari beribu-ribu keturunan? Engkau yang kasih setianya tidak akan pernah hilang. Untuk keturunan demi keturunan, dari keturunan sampai ke-7 keturunan, Engkau tidak akan pernah membiarkan. Betul aku tidak setia, tapi Engkau setia. Betul aku miskin, tetapi Engkau kaya. Betul aku sakit, tapi Engkau penyembuh. Betul aku berdosa, tapi Engkaulah sang penebus. Hari itu dia tidak bicara soal keadaanku, tapi dia berkata, Engkau. Hari ini mari kita datang. Anda boleh rusak dan hancur, Anda boleh gagal dan terpuruk, tapi kita punya Tuhan yang setia. Kita punya Tuhan yang baik.
Kita punya Tuhan yang mau menyelamatkan. Kita punya Tuhan yang mau memulihkan. Kita betul kita perlu dimurkai, tapi Dia Tuhan yang panjang sabar. Betul kita patut mendapat ganjaran dosa, tapi Dia Tuhan yang sanggup menyelamatkan. Hari ini datang pada Dia, datang pada Dia, dan biarlah Dia benar-benar jadi Tuhan. Dia jadi Tuhan. Wah, sekarang ku setia yang tak pernah meninggalkan perbuatan tanganmu, Allah yang mulia hidupku. Abah, sekarang yang setiamu, Allah yang indah. Sekarang ku memuji, sekarang ku setia meninggalkan perbuatan tanganmu. Gunakan setiap hidupku agar indah. Sekali lagi katakan, sekarang ku mujimu. Mujimu, Allah yang setia, gagah. Allah yang mulia, sembuhkan hidupku agar indah bagimu, agar indah bagimu, agar indah bagimu. Haleluya. Oh, indah bagimu Tuhan. Jadi kemuliaan bagi Bapa di surga. Membawa kami, bentuk kami, jadikan kami indah di hadapan-Mu Bapa. Hari ini kami sebenarnya rusak hancur, kami gagal dan tak terselamatkan, tapi Engkau yang ambil setiap kami dan jadikan permata yang indah di hadapan-Mu. Siana mayana mayana mate, kiana masede pete kiana masede. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih. Sungguh indah Kau, penuh kasih dan Kau tempat penghiburan bagi yang terluka. Indah Kau, menara Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang memandang Kau. Oh, hanya Kau Bapa, kasih dan sayang. Oh, Kau bagi setiap hati
semua orang yang berbuka. Haleluya, haleluya, haleluya. Engkau yang penghiburan bagi terluka. Menara perlindungan, Tuhan bagi semua orang yang membutuhkan. Hanya Engkau Tuhan menyayang. Kau tempat penghiburan bagi yang terluka. Oh, menara perlindungan, kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Indah Tuhan dan sayang. Kau tempat penghibur tiap hati yang terluka. Oh Tuhan, menara Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang. Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang membutuhkan. Oh, sungguh indah Kau Tuhan, menara perlindungan, kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Terima kasih. Engkau baik, Engkau baik, Engkau baik, kekuatanku. Engkau penghiburan. Haleluya. Wow. Yesus, Kau telah memulai karya yang mulia dalamku. Kau berikan hidupmu sebagai ganti dosaku, karena kasih-Mu padaku. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku, Allah yang mulia, dalam hidupku agar indah. Satu kali waktu Tuhan Yesus memasuki kota Yeriko, Dia berjumpa dengan satu orang bernama Bartimeus. Dan Alkitab berkata ketika Bartimeus tahu bahwa Yesus lewat,
Tiba-tiba Bartimeus berseru kepada Yesus, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Perhatikan kata kasihanilah. Selama ini saya berpikir bahwa betul Bartimeus meminta, berbelas kasihanlah kepadaku. Kasihan aku orang lemah, kasihan aku orang susah, kasihan aku orang sakit, kasihan aku orang yang rusak dan hancur. Tapi waktu saya baca bahasa aslinya, dia berkata, Yesus anak Daud, Eleos, ingatlah kepada perjanjianmu. Itu yang dikatakan oleh Bartimeus sesungguhnya. Yesus anak Daud, biarlah kasih setiamu, bukan hanya cintamu, bukan hanya belas kasihmu. Tetapi dia bilang, ingatlah kepada kesetiaanmu. Ingatlah pada perjanjian yang engkau buat. Sebab Bartimeus percaya satu hal, bahwa seringkali ketika kita buat perjanjian dengan Tuhan, betul, saya seringkali salah. Betul, saya seringkali gagal. Betul, saya seringkali memberontak. Betul, saya seringkali melanggar. Kesulitan dalam hidup kita seringkali adalah hasil dari pelanggaran akan perjanjian dengan Tuhan. Dia suruh kita taat, tetapi kita tidak pernah mau taat. Dan hasil dari ketidaktaatan adalah orang menjadi sakit, orang menjadi rusak, orang menjadi hancur, orang menjadi miskin, orang menjadi menderita. Tapi hari itu Bartimeus berkata, betul, saya gagal, betul, saya salah. Tapi satu hal yang saya percaya, bahwa Tuhan yang membuat perjanjian dengan saya adalah Tuhan yang setia. Itu sebabnya Paulus berkata, di saat kita tidak setia, Paulus berkata bukan Tuhan tidak setia, tapi Paulus berkata Tuhan tetap setia. Itu sebabnya dia berkata, betul aku salah, tapi ingatlah perjanjianmu sekali lagi. Dia berarti berkata bukan pada lihat keadaanku yang rusak, kasihan aku rusak, kasihan aku gagal, kasihan aku sakit. No, dia sementara berkata betul keadaanku rusak, tetapi aku punya Tuhan yang setia. Bukankah engkau setia? Bukankah engkau baik? Bukankah engkau maha kuasa? Bukankah engkau ajaib? Bukankah engkau mulia? Bukankah engkau memegang perjanjianmu dari beribu-ribu keturunan? Engkau yang kasih setianya tidak akan pernah hilang. Untuk keturunan demi keturunan, dari keturunan sampai ke-7 keturunan, engkau tidak akan pernah membiarkan. Betul aku tidak setia, tapi engkau setia. Betul aku miskin, tetapi engkau kaya. Betul aku sakit, tapi engkau penyembuh. Betul aku berdosa, tapi engkaulah sang penebus. Hari itu dia tidak bicara soal keadaanku, tapi dia berkata engkau. Hari ini mari kita datang. Anda boleh rusak dan hancur, Anda boleh gagal dan terpuruk, tapi kita punya Tuhan yang setia. Kita punya Tuhan yang baik. Kita punya Tuhan yang mau menyelamatkan. Kita punya Tuhan yang mau memulihkan. Kita perlu dimurkai, tapi Dia Tuhan yang panjang sabar. Betul kita patut mendapat ganjaran dosa, tapi Dia Tuhan yang sanggup menyelamatkan. Hari ini datang pada Dia, dan biarlah Dia benar-benar jadi Tuhan. Dia jadi Tuhan. Wah, sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan senam hidupku agar indah bagimu. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku
agar indah Bapa. Sekarang ku memuji, sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sempurnakan setiap hidupku agar indah. Sekali lagi katakan, sekarang ku muji-Mu, Allah yang setia, gagah. Dia Allah yang mulia, sempurnakan hidupku agar indah bagimu, agar indah bagimu, agar indah bagimu. Haleluya. Oh, indah bagimu Tuhan, jadi keindahan, jadi kemuliaan bagi Bapa di surga. Membawa kami, bentuk kami, proses kami, jadikan kami indah di hadapan-Mu Bapa. Hari ini kami seperti Bartimeus, kami rusak hancur, kami gagal dan tak terselamatkan. Tapi Engkau yang sanggup menolong, Engkau yang ambil setiap kami dan jadikan permata yang indah di hadapan-Mu. Siana mayana mayana mate, kiana masete pete kiana baso, te kiana moto kiana masete. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih, terima kasih. Sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang. Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Oh, sungguh indah Kau, menara perlindungan. Oh, Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Sungguh indah Kau, oh hanya Kau Bapa, kasih dan sayang. Oh, Kau tempat buran bagi
orang yang membutuhkan. Sungguh indah. Haleluya, haleluya, haleluya. Engkau yang beriman, kau tempat penghiburan bagi setiap yang terluka. Oh, sungguh indah kau. Oh, menara perlindungan, kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Oh, sungguh indah, hanya Engkau Tuhan, penuh kasih dan sayang. Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Haleluya. Oh, menara perlindungan, kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang. Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Oh, sungguh indah Kau Tuhan, menara perlindungan, Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang. Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang membutuhkan. Oh, sungguh indah Kau Tuhan, menara perlindungan, Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang Engkau baik, Engkau baik, Engkau baik, Engkau kekuatanku, Engkau penghiburan. Terima kasih. Haleluya. Aku ada hari ini karena Tuhan
baik dan teramat baik bagiku. Semua yang kulewati bersamamu, kulewati indahnya kasih Tuhan seperti pelangi. Oh, aku ada hari ini karena Tuhan baik dan selamat baik bagiku. Bersamamu kulewati indahnya kasih Tuhan seperti pelangi. Oh, aku ada hari ini karena Tuhan baik dan teramat baik bagiku. Semua yang ku alami bersamamu, kulewati indahnya kasih Tuhan seperti pelangi. Sehabis hujan, sehabis hujan, oh, aku ada hari ini karena Tuhan baik dan teramat baik bagiku. Semua yang ku alami bersamamu, ku lewati indahnya kasih Tuhan seperti pelangi. Oh, aku ada hari ini. Pekerjaan selanjutnya saya serahkan. Sehabis hujan. Sungguh semuanya karena kasih karunia-Mu Tuhan. Sungguh semuanya karena Engkau teramat baik dalam hidup setiap kami. Hari ini kami mengucap syukur dan kami bangga punya Allah seperti Engkau. Kami bangga Tuhan punya Tuhan yang seperti Engkau. Tapi hari ini kami mau berkata Tuhan, kami juga mau Engkau bangga punya anak seperti kami Tuhan. Biar hari ini kami hidup dalam dunia ini kami bisa membanggakan nama-Mu. Kami jadi terang dan jadi garam bagi dunia ini untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Dan hari ini hamba berdoa Tuhan, biar sekali lagi kami ingat, semua karena anugerah-Mu, semua karena kasih setia-Mu, dan sungguh semuanya karena kebaikan yang dari-Mu. Terima kasih Tuhan. Hamba percaya kami ada di tempat ini bukan sebuah kebetulan. Kami percaya ada sebuah pesan yang akan Kau mau berikan buat setiap kami Tuhan. Bicara ya Tuhan apa yang Kau mau. Yang meminta Kau turunkan roh wahyu, roh hikmat, roh pengertian di tengah-tengah kami. Buat kami bisa menangkap, buat kami bisa mengerti apa yang Engkau mau dari hidup kami. Roh Kudus mari tolong kami. Hari ini serahkan sisa acara yang ada ke dalam tangan-Mu Tuhan. Ini mimbar-Mu, ini anak-anak-Mu, ini acara-Mu Tuhan. Kau boleh lakukan apapun yang Kau mau. Satu yang kami minta, jamah kami sekali lagi. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Kami kembalikan segala kemuliaan, sanjungan, hormat hanya kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan semua yang siap diberkati, sama-sama katakan amin, amin, amin. Shalom. Saudara, saya mengucap syukur saya boleh sekali lagi ada di tempat ini. Kemarin bagi kami yang di Semarang sempat banjir, saudara ya. Beritanya ada di mana-mana, saudara. Tapi namanya berita kadang terlalu lebay juga, saudara ya. Tapi hari ini semua oke. Kita melihat kasih karunia Tuhan tetap menjaga kota kami.
Kami baru sadar ketika kemarin baru muncul beritanya, kami pikir itu hujan biasa, tapi ternyata itu badai, saudara. Dan seharusnya badai itu terjadi tanggal 13 dan tanggal 14. Dan itu masalah bagi saya terutama karena 14 kami ada seminar di Semarang. Saudara, tapi Tuhan baik, kami berdoa dan semua pendoa mulai doa di tempat tinggi dan sebagainya. Saudara, dan tanggal 13 memang badai, tapi 14 kami melihat penyertaan Tuhan. Tidak ada hujan cuma rintik-rintik sebentar saja lalu berhenti, hanya hujan di beberapa titik, tapi kita melihat Tuhan pegang kendali atas semuanya. SRK seminar kami bisa kembali dengan jalan dengan lancar, sekalipun tidak banyak yang bisa datang, tapi tetap kita melihat penyertaan Tuhan itu sungguh luar biasa. Saudara, dan hari ini semua sudah surut, hanya beberapa titik saja yang masih belum surut dari Semarang. Tapi memang itu sudah langganan banjir, saudara ya, istilahnya. Jadi gak usah badai pun memang banjir, saudara. Dan terakhir saya ke sana, pompa itu sudah baru loh, saudara. Tapi tetap banjir. Saya juga gak tahu kenapa, apa yang terjadi. Tapi tetap kami melihat semuanya ajaib dan luar biasa. Saudara, hari ini ketika saya berdoa, Tuhan ingatkan akan pengajaran ini. Dan hari ini saya beri judul hukum roh kehidupan, saudara. Karena di dunia ini sesungguhnya ada yang namanya hukum alam, ada yang namanya hukum dunia, ada namanya hukum rimba, dan sebagainya. Ada lagi sekarang berkata hukum adat, saudara. Saya baca di berita, ada seorang anak masih cukup muda, dia bunuh satu keluarga, saya lupa di daerah mana, dan hanya dijatuhkan hukuman 10 tahun di penjara. Saudara, keluarganya marah, di berita dituliskan keluarganya marah, dan mereka berkata lebih baik lepaskan dia, kami hukum dia secara adat, saudara. Ada yang namanya hukum adat, saudara. Dan pada awalnya ada hukum yang berlaku pada saat Adam dan Hawa dikeluarkan dari Taman Eden. Karena ketidaktaatan mereka, ya kan. Ada hukum yang bahkan hukuman-hukuman, kutukan demi kutukan yang terjadi. Dan sebelum Tuhan mati buat setiap kita semua hidup dalam hukum itu. Tapi Roma 8 ayat yang kedua, mari kita buka sama-sama. Roma 8 ayat yang kedua, Alkitab berkata roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Karena penebusan Yesus membuat kita merdeka dari hukum dosa dan hukum maut. Karena seharusnya kita, karena dosa kita, upah dosa adalah maut. Maka seharusnya kita ini hidup dalam hukum dosa dan hukum maut. Tapi karena kematian Yesus membuat kita bebas, kita merdeka. Itulah kenapa hanya bisa merdeka di dalam Kristus. Di luar Kristus kita tidak bisa merdeka. Karena itu hanya ada di dalam Kristus. Saudara, dan dalam New King James Version-nya dikatakan for the law of the spirit of life in Christ. Karena hukum kehidupan di dalam Yesus Kristus has made me free from the law of sin and death. Kita bebas dari hukum dosa dan maut, saudara. Dan inilah yang namanya hukum roh kehidupan. Saudara, tapi firman-Nya juga berkata, orang-orang yang hidup dalam hukum roh dan kehidupan adalah orang-orang yang tidak berjalan menurut kedagingan, tapi menurut roh. Artinya tidak ada lagi tentang kita. Tidak ada lagi tentang apa yang kita mau. Tidak ada lagi apa yang menurut kita baik. Tapi kita hidup menurut kemana roh Tuhan mengarahkan kita, saudara. Saudara, ada banyak orang sudah terima Tuhan, tapi kemudian mereka tidak menyadari bahwa keselamatan itu bukan one time confession atau sekali pengakuan, saudara. Keselamatan memang kita dapat begitu kita terima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat.
Itulah kenapa ada orang, ayo kita ajak dia untuk mengucapkan dan menyampaikan bahwa kita terima Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tapi keselamatan itu bukan satu kali pengakuan. Karena Paulus berkata, kerjakanlah keselamatanmu. Maksud Paulus adalah, artinya ketika kita terima keselamatan, ada lifestyle yang berubah. Ada gaya hidup yang berubah. Itulah kenapa jika ikut Tuhan tidak merubah hidup kita, jangan-jangan selama ini kita belum ikut Tuhan. Saudara. Karena ikut Tuhan artinya kita terima keselamatan, ada gaya hidup yang akan berubah. Hidup mungkin dulu kita mengikuti kedagingan kita hidup semau kita hidup dengan ambisi kita hidup dengan cita-cita kita. Tapi begitu kita ikut Tuhan, kita mulai berkata, Tuhan, apa cita-citamu dalam hidupku? Tuhan, apa yang engkau mau dalam hidupku? Tuhan, apa kehendakmu dalam hidupku? Saudara, karena Alkitab jelas berkata di Roma juga, dia berkata orang-orang yang ingin mengerti kehendak Tuhan, engkau harus mengalami pembaharuan akal budi. Engkau harus mengalami transformation in your life, yang itu akan mengubah engkau menjadi manusia yang baru. By changing the way you think. Dengan merubah cara pikir kita. Dulu yang kita fokus hanya dengan diri kita sendiri. Sekarang kita fokus apa yang engkau mau dari hidupku. Saudara, karena yang baik belum tentu berkenan di hadapan Tuhan. Saudara, saya beri contoh, jika hari ini saudara pergi ke jalan dan saudara bagi uang. Saudara lihat pengemis, saudara bagi uang. Saudara lihat orang berkekurangan, saudara bagi uang. Saudara pergi ke warung-warung yang sepi, saudara bagi uang. Maka semua orang yang memandang akan berkata itu orang baik, saudara. Gak mungkin itu orang kok jahat banget bagi-bagi uang, gak mungkin, saudara ya. Gak mungkin banget, jahat banget kok dia bagi-bagi uang ke orang miskin, gak mungkin, saudara. Orang semua akan berkata, wah dia orang yang sangat baik. Tapi apakah itu yang Tuhan mau? Belum tentu, saudara. Mungkin Tuhan mau berkata, nak, aku gak mau uangmu buat itu. Aku mau uangmu buat yang lain. Jadi apa yang baik buat Tuhan, buat manusia, belum tentu itu berkenan di hadapan Tuhan. Dan Alkitab jelas berkata ada yang baik, ada yang berkenan, dan ada yang sempurna. Maka yang baik belum tentu berkenan, saudara. Yang kita pandang, oh ini sepertinya baik, tapi belum tentu berkenan di hadapan Tuhan. Kenapa? Karena yang Tuhan lihat itu hati, saudara. Suatu hari saya pernah, waktu itu saya ulang tahun, saudara. Papa saya masih hidup, dan saya ulang tahun. Saya bilang ke papi saya, papi, Sasa di ulang tahun kepingin penyembahan. Saya bilang, Sasa kepingin kumpulin semua jemaat. Ayo kita sembah Tuhan, hanya benar-benar kita mau sembah Tuhan. Loh, orang kalau dengar itu kan baik ya saudara, kelihatan rohani saudara. Dan saya bilang, ayo papi kita buat. Dan hari itu saya masih ingat ulang tahun saya itu bukan hari Minggu saudara, jadi hari biasa. Jadi saya perlu izin dengan gembalanya tentunya ya. Dan saya bilang, ayo papi kita buat. Tiba-tiba papi saya bilang gini, kamu sudah tanya Tuhan. Buat apa tanya Tuhan? Saya bilang, loh ini kan baik papi. Ini kan luar biasa toh. Anakmu ini mau nyembah Tuhan di hari ulang tahunnya. Dan papi saya itu bukan tipe orang yang gini, saudara. Itu bukan dari Tuhan. Enggak, saudara. Dia gini, kamu yakin? Dan hari itu papi saya begini, kamu sekarang masuk ke kamar. Berdoa ke Tuhan. Tuhan, ini yang engkau mau atau tidak? Saya naik ke kamar, kedumel kayak saudara. Papi saya ini gimana sih, katanya pendeta, saya bilang. Anaknya mau nyembah Tuhan kok gak boleh, saya bilang. Gimana sih? Tapi ya udahlah, saya bilang. Mau gimana saudara? Ya saya gak bisa apa-apa, saya berdoa. Tuhan, kan ini baik, ya pasti engkau boleh lah. Saya berdoa saudara. Tiba-tiba tuh muncul suara lembut di hati saya. Kamu ini mau nyembah Tuhan atau mau pamer? Saya elak tuh, bukan ini bukan suara Tuhan ini, saya bilang. Enggak lah Tuhan, ini saya baik. Saya kepingin memuliakan engkau, saya gak mau pamer, saya bilang. Dan tiba-tiba suaranya muncul lagi.
kamu ini mau nyembah aku atau mau pamer biar kelihatan rohani? Saudara, dan ketika suara itu muncul kali yang kedua, saya tahu ada yang salah di sini, saudara. Dan saya tahu hari itu saya bertobat, saya bilang, ya Tuhan ampuni saya. Saya ini sepertinya mau pamer. Kelihatan apa? Rohani, ternyata rohana, saudara. Dan hari itu saya turun lagi ke kamar papa saya. Saya datang dan papi saya senyum-senyum. Saya tahu lah saudara, dia itu sudah tahu dari Tuhan. Saudara. Dia senyum-senyum dengan saya datang. Janjiannya, gimana Sah? Masih mau dilanjutkan? Gak usah, saya bilang. Lu kenapa? Iya kata Tuhan, Sasa ini mau pamer, Bi. Bukan mau nyembah Tuhan. Nah, itu yang papi dapat. Saya bilang, kenapa sih Pi gak langsung ngomong aja? Saya bilang gitu. Kan lebih enak ya. Papi saya bilang, tapi kamu gak akan belajar, Sah. Bahwa apa yang baik belum tentu berkenan di hadapan Tuhan. Menurut kita baik, belum tentu itu yang Tuhan mau. Nah dalam kehidupan kita seringkali daging kita ini loh saudara. Yang memimpin langkah hidup kita. Tapi tanpa kita sadari membuat kita tidak hidup dalam hukum roh kehidupan. Karena kedagingan itu pasti akan membawa kita ke hukum dunia. Karena daging, Alkitab berkata seharusnya kita menyalibkan, menyangkal diri kita dan pikul salib kita. Dan itu satu-satunya cara untuk kita ikut Yesus. Itu satu-satunya cara. Tetapi sekali lagi ada begitu banyak orang yang mereka memilih untuk mengikuti hukum dunia, hukum alam, bahkan hukum rimba. Dan kita tidak mengikuti kemana Tuhan mengarahkan kita. Dan selama kita belum pernah bisa menyalibkan diri kita, selama kita belum pernah bisa memotong kedagingan kita nggak akan bisa diarahkan, saudara. Karena saya menyadari ada orang-orang yang memang tidak mau diarahkan. Saya percaya Bapak Ibu di sini lebih berpengalaman daripada saya. Tapi saya menemukan ada orang-orang yang memang tidak mau ditolong. Saudara. Kita niat nolong, orang itu memang tidak mau ditolong. Ada orang-orang yang memang mau diarahkan, tapi ada orang-orang yang memang tidak mau diarahkan. Saudara, saya dari sekitar saya SMA, Tuhan percayakan saya menjadi seorang pemimpin dalam grup kecil di tempat kami. Saudara, dan saya bertumbuh dewasa, saya masih punya satu kelompok penari lah kecil di bawah saya. Di dalam penari itu ada kelompok kecil lagi. Saudara, salah satu dari mereka, dari terakhir-terakhir ini, ada film horor baru lah saudara. Dan dia bangga banget dia nonton, dia pamerkan di media sosial saudara. Saya bilang gini, ngapain sih pamer-pamer lihat film horor? Saya bilang, bangga banget lihat film setan, saya bilang. Dan dari itu saya mencoba ngomong dengan cukup, menurut saya halus lah saudara. Saya bilang, boleh gak sih kita ini hidup kita tahu semua yang profetik, kita tahu semua apa yang kita lihat itu bisa masuk dalam hidup setiap kita. Saya bilang gak usah Kristen aja, kenapa orang nonton film horor bisa kesurupan? Saya bilang, kenapa gak aneh? Saya bilang, nah kamu sebagai orang Kristen, Tuhan aja mati-matian bunuh setan kok malah kamu nonton? Saya bilang, loh kita ini peperangan rohani melawan roh-roh di udara, kok kamu malah nonton? Udah gitu nonton bayar lagi, saya bilang. Mendingan beli batik, saya bilang, baju profetik yang bener, saya bilang. Ngapain kamu malah nonton film horor, saudara? Chat saya gak dibalas 2 hari. Gak dibalas 2 hari. Nah saya ini karena sering pergi keluar kota, kami ini sering kumpul hari Minggu lah di penari itu. Kami sering kumpul hari Minggu, siang-siang setelah semua pada ke gereja masing-masing. Kami ini kumpul, kami ini persekutuan. Dan ketika kumpul, saya tuh lupa kalau dia tuh gak balas chat saya 2 hari, saudara. Saya masuk ke dalam tempat persekutuan, dia lihat saya lihat dia, mukanya panik. Nah saya tuh kok udah lihat orang panik, saya mikir apa salah orang ini ya, saya bilang. Saya ingat saya buka HP saya 2 hari chat saya gak dibales. Saya chat dan hari itu saya bilang gini, saya itu kalau sayang ngomong. Kalau saya gak peduli saya kan diemin kamu. Kalau kamu nonton film horor, mau jadi pemainnya sekalipun saya diemin, saya bilang. Tapi kalau saya tuh sayang sama kamu, saya kan chat kamu. Karena menurut saya, ya gak bener dong kamu kok penari Tuhan kok promosiin film horor, saya bilang.
Apa gak Tuhan malu kamu itu mempromosikan musuhnya? Saya bilang. Sudah dari hari itu saya bilang gini, oke, kalau ini memang kamu tidak mau ditegur. Loh itu orang gak mau diarahkan. Saya ngerti ya. Dari pihak Tuhan, Tuhan mau mengarahkan kita enggak? Mau saudara. Tapi kadang kita ini yang tidak mau diarahkan. Saudara saya bilang oke, kalau memang kamu tidak mau diarahkan, kamu gak mau diomong, saya kan gak ngomong apapun lagi. Saudara dan refleks anak ini adalah, dia bilang chatnya ketumpuk. Katanya. Saya bilang, lah emang 2 hari berapa orang yang ngecat kamu 1000? Kamu tuh kok sok sibuk banget ya. Dan dia bilang gini lama-lama, ya cicinya ngecat waktu jam kerja sih. Jadi kan aku gak bisa bales. Ya sudah, aku minta maaf. Ya gak apa-apa. Saudara bayangkan jika hari itu kita dengan Tuhan. Loh, saya tuh ngucap syukur karena saya tuh bukan Tuhan. Ini kok saya udah Tuhan tak selepat kalian. Saya mengucap syukur ya Tuhan itu mahal, panjang sabar. Tapi panjang itu ada ujungnya loh saudara ya. Dia gak mahal loh, panjang sabar. Panjang itu ada ujungnya saudara ya. Jadi saya bilang gini Tuhan, saya ini bukan Tuhan. Saya berkata saya masih manusia. Saya puji Tuhan, saya ingat saya hamba Tuhan. Saudara. Saya cuma bilang, ya maaf ya. Ya sih gak apa-apa. Lain kali jangan gitu ya. Ya. Wah saudara itu sandal hampir melayang. Tapi hari itu saya bilang gini, ya Tuhan. Dan Tuhan bilang, saya bisa lihat gak? Berapa banyak anakku yang seperti itu. Kenapa dia bilang gini, kenapa kita nonton film horor? Adrenalinku terpacu. Saya bilang kalau kamu mau adrenalin terpacu, ngomong sama saya. Tak kasih kamu pelayanan yang memacu adrenalin. April di Jakarta, ada KKR Waria. Saya bilang. 1.500 transpuan. Dan mereka sudah mau membuat terjadi breakthrough yang luar biasa. Mereka mau tantang mereka untuk berubah. Dipotong rambutnya, dibaptis. Kalau perlu lepas semua pakaian perempuan. Itu macu adrenalinmu. Karena dia laki, saudara ini anak saya itu, anak didik saya. Kalau perempuan kan ada kurang itu ya. Kalau laki itu kan ketemu dia itu kan ada kayak gitu ya. Mau adrenalin, ayo pucet entah yang saudara. Saya bilang gini loh, dan kita berapa baik kita dari Tuhan itu alasan demi alasan, ya kan saudara? Kita selalu ngomong alasan demi alasan. Kenapa sih ujungnya daging ini loh saudara? Selama kita tidak mau menyalipkan daging, kita tidak akan pernah bisa dipimpin oleh roh. Dan saudara, kenyataannya seringkali kita tidak bisa menyalipkan diri kita sendiri. Dan Tuhan akan kirim orang lain untuk menyalipkan daging saudara. Yesus saja salibnya perlu orang lain kok saudara, ya kan? Kan Yesus bukan yang tok, gak mungkin saudara. Hari ini kalau saudara nyuntik diri sendiri deh. Saudara kan pelan-pelan kan saudara, oh namanya untuk nyuntik diri sendiri saudara. Apalagi nyalipkan diri sendiri. Itulah kenapa kadang Tuhan kirim orang untuk menyalipkan saudara. Kenapa dia kirim orang yang paling menyebalkan? Karena Tuhan mau menyalipkan kedagingan kemarahan kita. Kenapa Tuhan kirim orang yang paling bawel sedunia? Karena dia mau membuat kita menyalipkan daging kita supaya kasih yang mengalir dari hidup kita. Kenapa Tuhan kirim masalah yang kelihatannya rumit? Karena dia mau untuk kita menyalipkan apa? Kebodohan kita. Kenapa kadang-kadang Tuhan kirim orang yang begitu bebal? Supaya kita juga menyalipkan kebebalan kita sendiri. Dan itu Tuhan. Dan ketika penyalipan itu terjadi, mari mengucap syukur. Karena Tuhan memberikan sebuah kehormatan untuk kita bisa mengikut Yesus. Kenapa ikut Yesus? Kita harus menyalipkan kedagingan kita. Dan ketika kita menyalipkan kedagingan kita, kita akan mengikuti hukum roh dan kehidupan. Saudara, dan ini akan membuat kita menjadi berbeda dari yang lain. Saudara. Ketika hukum dunia berkata bahwa yang kuat pasti akan menang. Kekuatan dan keperkasaanlah yang akan menang. Dan dari situlah muncul yang namanya para diktator yang menindas rakyatnya sendiri. Tapi hukum roh kehidupan dia berkata berbahagialah orang yang lemah lembut. Karena mereka akan memiliki bumi. Mereka akan menguasai bumi, rule the world. Bukan dengan keperkasaan dan penindasan.
tapi dengan kelemah lembutan. Ketika dunia lagi mulai berkata, bagaimana anak-anak dunia menggunakan kecerdasan untuk bertahan. Mereka menggunakan kemalangan kesulitan mereka untuk berkreasi. Tapi lihat ada hukum lain di Pengkhotbah 9 ayat yang ke-11. Pengkhotbah 9 ayat yang ke-11. Lagi aku melihat di bawah matahari bahwa kemenangan perlombaan bukan untuk yang cepat. Dan keunggulan perjuangan bukan untuk yang kuat. Juga roti bukan untuk yang berhikmat. Kekayaan bukan untuk yang cerdas. Dan karunia bukan untuk yang cerdik sendikia. Karena waktu dan nasib dialami mereka semua. Ketika dunia berkata kemenangan perlombaan itu untuk yang cepat. Alkitab berkata bukan. Kita seringkali berpikir, oh untuk kita bisa menjadi kaya, kita harus cerdas. Kalau kita mau berkarunia, kita harus cerdik. Tapi sekali lagi, ini hukum yang berbeda. Dan inilah hukum roh dan kehidupan, saudara. Sangat berbeda. Ada lagi hukum yang berkata bahwa kita harus menjadi diri sendiri. Be yourself. Tapi firman-Nya berkata, engkau ikut Tuhan, pikul salibmu, sangkal dirimu. Deny yourself. Lain lagi, saudara. Kalau saudara lihat lagi, ada orang yang berkata, hukum berkata kita ini harus mengikuti kata hati kita. Hukum roh dan kehidupan berkata ikuti roh Tuhan dan bukan hati kita. Karena Alkitab berkata hati kita ini penuh dengan kelicikan dan kejahatan, saudara. Ada lagi yang namanya hukum gravitasi. Saudara. Tapi kenapa sekalipun ada hukum gravitasi, pesawat tetap bisa terbang? Kenapa, saudara? Karena dia bisa mengatasi hukum gravitasi itu. Ada banyak dalam hidup kita di mana Tuhan tidak mau kita menggunakan hukum yang sama dengan hukum dunia ini, saudara. Dan saat dunia berkata balaslah kejahatan dengan kejahatan, mari pilih balas kejahatan dengan kebaikan. Saudara, hari ini ada orang-orang yang sangat mudah membalas kejahatan dengan kekejaman. Banyak kejadian. Orang tua bunuh anak, anak bunuh orang tua. Om merkosa anak, siapa apa, sudah kejahatan. Jadi itu semua ketika ditanya akan dibalas. Kenapa? Karena aku sakit hati. Karena mereka jahat dengan aku. Saudara, waktu itu saya pernah baca artikel. Ada seorang keluarga cukup terpandang, mereka cukup kaya di Amerika. Saudara, dan mereka punya babysitter. Mereka punya sus, dia punya pengasuh untuk anaknya yang kecil. Dan pengasuh ini itu bukan orang Amerika. Dia orang Meksiko atau orang mana lah, saudara. Dan singkat cerita dia bekerja dengan baik, semua oke. Tapi tiba-tiba ada satu waktu orang tuanya pulang. Dia cari anaknya, gak ada. Anaknya 3. 1 di sekolah, 2 di rumah. Dia cari anaknya, gak ada 2 ini. Yang paling kecil dan yang tengah. Dia cari, dia panik, dia cari gak ada. Dan dia buka pintu kamar mandinya. Dan dia temukan susternya di situ, hidup. 2 anaknya di batap dengan kondisi berlumuran darah, meninggal dunia. Saudara, istrinya histeris dan suster ini dia berkata, saya yang bunuh anakmu. Dua-duanya. Dibawa ke pengadilan. Dan ketika dalam pengadilan itu hakim bertanya, kenapa? Dan suster ini berkata, saya sakit hati sama majikan saya. Dia berkata, saya suka dibentak, saya suka difitnah, saya suka dimarahin, saya sakit hati. Dan kemudian dia berkata, kenapa hidup dia lebih baik daripada saya? Kejahatan dia balas dengan kejahatan. Dan dia bilang, saya sengaja saya tunggu di situ karena kebingungan. Kenapa dia gak kabur? Dan dia berkata, saya sengaja saya tunggu di situ. Saya mau lihat wajah dari majikan saya ketika saya bunuh kedua anaknya. Saudara, dan hari itu orang ini minta dibebaskan karena alasan sakit hati. Tapi saya baca di artikel itu hakimnya berkata, gak bisa. Apapun alasanmu tidak membenarkan sikapmu hari ini. Dan dia dihukum, setahu saya dihukum mati. Saudara, dan berapa banyak seringkali kita melakukan itu.
Orang jahat dengan kita sakit hati, kita balas. Dan ketika Tuhan tanya, why? Kenapa? Dia Tuhan, karena dia Tuhan. Tapi hari ini saya sungguh berdoa kita hidup, kita masih diberi kesempatan untuk bertobat, saudara. Tapi nanti di akhir dari semuanya, kita akan dihukum, kita akan diadili dengan adil dengan semua. Saya berdoa kita tidak menyesali perbuatan kita. Karena apapun alasan kita tidak akan membenarkan sikap kita, saudara. Karena itu bukan hukum roh kehidupan. Hukum roh kehidupan, balaslah kejahitan dengan kebaikan. Saudara, dalam hidup saya ngalami orang jahat dengan saya itu banyak, saudara. Sekalipun saya anaknya Petrus Agung, sekalipun gak peduli lah, saudara lah. Bapak saya sudah gak ada. Dan banyak orang yang saya dulunya baik tiba-tiba berubah jadi jahat teman saya. Dan sejujurnya setiap kali itu terjadi yang saya kepingin balas. Saudara, dari hari itu ada perkataan dari salah satu orang. Ada satu grup. Entah bagaimana Tuhan bukakan ke saya. Saya punya screenshotan semua grup itu dengan isi makian ke saya. Saudara. Padahal ini orang-orang baik saya, ini teman-teman baik saya. Di pelayanan lagi. Saudara. Makanya kadang tuh sesama pelayanan itu memang kalau menyalipkan daging itu mantap lah, saudara ya. Memang kalau lebih dekat itu lebih mantap. Makanya Tuhan itu dijual aja sama muridnya sendiri, saudara ya. Memang kalau orang lebih dekat itu lebih menyakitkan, tapi itu lebih mantap penyalipannya. Kalau itu jelek ya, gitu loh, saudara. Tapi kalau engkau bisa reaksi dengan benar, selesainya juga cepat, saudara. Dan hari itu saya masih ingat itu adalah hari H-1 sebelum saya kan KKR besar di Semarang. Saya dapatkan semua screenshot, wah itu makian ke saya, saudara. Hinaan, saya kayak gajah lah, babi, muka saya diganti babi. Muka saya diganti foto-foto dengan aneh-aneh, jorok-jorok. Saudara. Itu semua sampai ke saya, wah saya gak bisa pulih, saya sakit hati. Saudara. Saya nangis ketua semalaman gak bisa berhenti. Waduh sakit, kenapa itu orang-orang terdekat saya. Saudara. Dan hari itu saya masih ingat, saya bilang Tuhan saya boleh ya balas. Saya bawa ini ke kantor polisi. Saya bilang saya pidanakan mereka, mungkin bisa. Saya bilang. Itu pemikiran saya. Biar itu saya malam saya nangis. Dan hari itu saya masih ingat. Begitu KKR tiba sebelum saya. Dia altar call, dia berkata ada orang di sini kok sakit hati dengan temanmu. Saudara, padahal setelah itu saya yang khotbah. Saudara, hari itu saudara kan jarang melihat pendeta yang maju altar call itu jarang. Saudara. Hari itu saya maju altar call paling depan. Saya angkat tangan gini. Yang khotbah teman saya bingung. Kamu ngapain, Sa? Saya bilang, saya yang sakit hati. Saya yang sakit hati. Karena gak ada yang tahu, kecuali keluarga saya. Saya dijamah Tuhan, saya dipulihkan Tuhan. Dan setiap hari itu suaranya, firmannya muncul. Balaslah kejahatan dengan kebaikan. Saudara, beberapa hari setelah KKR selesai kami kumpul. Dan orang-orang itu ada di situ. Kami kumpul. Dan hari itu saya bilang, boleh gak? Saya basuh kaki kalian satu persatu. Sudah saya sujud, saya basuh kaki orang pertama yang paling nyakiti saya basuh. Saya berlutut di depan semua orang, saya basuh kakinya. Dan setelah saya basuh, saya peluk orangnya, saya bilang gini, saya minta maaf. Saya pernah menyakiti kamu, saya minta maaf. Saudara, itu sulit loh saudara, keluar di sini. Karena yang saya mau dia dong yang minta maaf, dia enggak. Tapi ketika itu saya bilang, saya minta maaf. Tapi saya bilang, tapi hari ini saya ngampuni kamu. Saudara, dan saya peluk orang itu. Orang itu nangis di jamah Tuhan. Dan tidak ada beban, dia geblak. Bam! Dan setelah selesai semua, dia datangi saya. Jadi sampai hari ini dia tidak tahu kalau saya masih simpan kertas screenshotannya. Saudara. Sampai hari ini. Saya simpan file rapi di laptop. Sampai hari ini masih ada. Lo mau buat apa ya? Tidak buat apa-apa saudara. Ya mau belum kebuang aja. Mau buang lupa terus saudara. Karena mau saya simpan yang paling dalam. Dari sistem komputer saya simpan paling dalam saudara. Tapi hari itu ada yang bebas di sini. Saudara, dan beberapa hari kemudian ada satu orang lagi, dia pelayan Tuhan juga. Yang sama. Di dalam grup yang sama ini. Tiba-tiba dia chat saya, dia cerita dan segala macam, maksudnya dia cerita pelayanan saya udah selesai dan segala macam. Tiba-tiba dia bilang gini, puji dia.
Bilang, Tuhan, ini orang yang ngata-ngatai saya. Tapi sekali lagi muncul balas kejahatan dengan kebaikan. Saya puji Tuhan, terima kasih ya pelayananmu hari ini memberkati sekali, luar biasa. Emonya sih senyum, saya ngetik sambil nangis. Saya bilang, Tuhan, dagingku gak bisa tapi aku akan ngikut Engkau Tuhan. Dagingku berontak tapi akan tetap ku ketik dengan hati. Saya mencoba gak munafik. Saudara, saya ngerti gak perasaan saya? Saya mencoba untuk gak munafik. Saudara. Saya ketik dengan tangisan dan saya berkata, makasih ya, hidupmu sudah jadi berkat buat aku. Alias terima kasih ya, kamu sudah menyalipkan dagingku hari ini. Hari itu sudah saya sampai gini, Tuhan hari ini sulit. Saya di kamar, saya ngetik sampai nangis tengah malam. Tapi setelah itu selesai, ada yang damai di sini. Gak bisa dipungkiri. Ada orang lagi yang nyakiti saya sekali lagi. Ngomong keluar kemana-mana dan segala macam lah saudara. Berita yang gak enak Tuhan bilang transfer. Saya bilang aduh Tuhan, anakmu ini loh. Ini aja belum, saya bilang mending saya kasih buat orang miskin. Dan dia bilang enggak. Berkati dia. Saudara daging meronta, tidak meronta saudara. Tuhan ini benar tak suaramu apa ini suara setan. Saya bilang. Saya coba tengking tapi kok ya saya tahu ini Tuhan. Tapi suaranya muncul lagi, balaslah kejahatan dengan kebaikan. Dan hari itu saya transfer jumlah sekian. Gak banyak saudara, saya emang juga gak punya banyak. Saya transfer sekian. Tapi ada yang berubah di sini. Ada yang berubah. Loh saya itu bisa gak sih saudara ya, saya datang ke mereka, saya jajarin itu screenshotan. Dalam bentuk kertas saya print-printkan. Kalau saya makalahkan saudara. Karena itu omongan setahun, saya bisa bayangin gak? Tuhan bukakan saya omongan mereka setahun. Itu setumpuk segini saudara kertasnya, isinya foto saya dan maki-makian segini loh saudara. Segini. Gak cuman saya, keluarga saya pun kena loh. Padahal ini orang terdekat saya loh saudara. Tapi hari itu saya bisa gak bilang gini, hidupmu tuh gak bener ya. Saya bilang, kamu tuh begini, saya ngajari bisa gak? Bisa. Punya hak gak? Punya saudara. Orang saya gak pernah ngapa-ngapain mereka kok. Tapi hari itu saya tahu itu bukan hukum roh dan kehidupan. Kadang-kadang ada banyak hal yang Tuhan mau kita ini cuma memaafkan and that's it. Selesai. Saya sampai hari ini tidak pernah perpanjang lagi. Saya selesai dengan itu semua. Saya ketemu dengan orang yang saya bisa kesenyum. Setiap kali ada acara, saya undang dia. Hari ini dia sudah punya anak, saudara. Saya masih berkati anaknya sampai hari ini. Dan sekali lagi, yang Tuhan mau itu pengampunan tidak pernah tentang orang lain. Pengampunan tentang siapa? Dirimu dengan Tuhan. Begitu hatimu beres, hatimu mengampuni, ada damai sejahtera, selesai. Jangan diungkit, gak usah ngapain. Kalau saudara masih ngungkit, belum beres. Saudara. Tapi if you done, it's done. Dan itu hukum, roh, dan kehidupan. Ada orang yang cerita kemarin saya ketemu seorang hamba Tuhan, dia kena cancer saudara. Dan ketika dia kena cancer, HP-nya tidak berhenti berdering. Saudara tahu apa chattingannya? Isinya gini, mungkin kamu berdosa kali. Bayangin, saudara orang kena, saya mikir sama orang lain. Loh ini sudah kena penyakit, sudah jatuh nih saudara. Kok tangganya buat tiboknya sekalian gitu loh saudara. Loh buat saya loh, ini orang kan dia tidak mau sakit toh saudara. Mana ada orang mau sakit. Tapi ketika itu tetap dibajiri. Tapi kedoknya rohani. Lalu saya bilang Tuhan, kalau kasihkan lain nyampenya. Ini kamu pasti berbuat dosa, ini. Loh itu menghakimi saudara. Dan dia cerita, dia bilang handphone saya penuh dengan perkataan dia seperti itu. Tapi hari itu Tuhan berkata, forgive. Bahkan dia berkata forget, forgive, and bless them. Saudara Petrus berjalan di atas air. Dia sedang melawan hukum dunia dan hukum alam. Saudara. Dia menggunakan hukum roh. Kehidupan dia berjalan, kenapa dia memilih
untuk berjalan di atas firman Tuhan. Saya akan tuliskan cerita ini. Reinhard Bonnke suatu hari dia pernah khotbah dan dia berkata bahwa bukan air yang menopang Petrus. Dia berkata ke semua orang, coba hari ini kamu pergi ke kolam manapun. Kamu pergi ke danau manapun, kamu pergi ke laut manapun. Dan kamu coba berjalan di atas air. Dan dia berkata air tidak akan bisa menopang kamu. Dan semua orang bertanya, lalu apa yang membuat Petrus bisa berjalan di atas air? Apa yang menopang Petrus? Dan Reinhard Bonnke berkata, dia berjalan di atas firman-Nya yang berkata apa? Come, datang. Sekalipun tidak masuk akal buat orang, sekalipun bertentangan dengan hukum dunia dan hukum alam, tapi ketika kita berjalan di atas firman-Nya, dengan Petrus yang berpegang pada firman Tuhan yang berkata, come, datang. Hari ini apa firman Tuhan dalam hidupmu? Yang kau pegang, yang kau ucapkan setiap hari. Yang kau dapat dari Tuhan, pegang itu. Dan berjalanlah di atas firman Tuhan. Matamu melihat itu tidak mungkin. Tapi lihat dengan mata rohanimu dan kau berkata, Tuhan, nothing is impossible with God. Nanti dengan caranya, dengan waktunya, engkau akan lihat mujizat. Seperti Petrus jalan di atas air, bukan air yang menopang dia. Tapi firman-Nya yang berkata, come, datang. Apa yang sedang Petrus lakukan? Dia sedang hidup dalam hukum roh dan kehidupan. Dan hari ini saya sungguh berdoa. Kalau saudara mau melihat mujizat terjadi dalam hidupmu, mari berhenti hidup dengan hukum dunia dan hukum alam, apalagi hukum rimba, saudara. Tapi hari ini saya sungguh berdoa, kita hidup dalam hukum roh dan kehidupan. Engkau jalan dengan berkata, Tuhan, hari ini aku berjalan dengan landasan firman-Mu. Sekalipun ini bertentangan dengan hukum dunia, tapi ini landasan firman-Mu. Dan aku akan berjalan dengan itu. Dan aku percaya mujizat akan terjadi dalam hidupku. Saudara, tidak bisa dipungkiri pandemi mengajarkan kita bagaimana tidak ada di dunia ini. Tidak semua bisa kita pegang. Kita mau ngatur hidup kita sebaik apapun, tetap ujung-ujungnya kita perlu Tuhan. Dan saudara, saya boleh bersaksi demi kasih Tuhan, ada begitu banyak orang yang chat saya, memang ada orang yang kena dampaknya. Tapi ada orang-orang yang ketika yang lain tutup, dia cerita kanan kiri satu jalan, tutup tokonya. Bangkrut semua. Cuman toko dia, saudara. Omsetnya naik. Cuman dia. Kanan kiri, bangkrut. Dan saya tanya, kenapa? Kok bisa? Dia bilang, aku dengar suara Roh Kudus. Dia bilang, tokoku selama ini gak pernah online. Tokoku semua offline. Harus datang ke toko. Tiba-tiba Tuhan bilang gini, jangan males. Buat online sekarang. Buka, jual secara online sekarang. Dan ternyata karena itu, omsetnya naik. Karena tiba-tiba pandemi tidak ada orang yang mau keluar kan, saudara. Semuanya baik, online. Engkau hidup dalam hukum roh dan kehidupan. Maka engkau akan dibedakan dari yang lain. Dan engkau akan terima mujizat yang dari Tuhan. Boleh sekali lagi saja berdiri sama-sama. Kita mau sembah Tuhan, kita mau sembah Tuhan. Makasih Tuhan Yesus. Tuhan, biar hari ini kami tidak lagi hidup mengikuti kedagingan kami Tuhan. Tapi buat kami bisa mengikuti Roh-Mu. Kami bisa berkata, Tuhan, kami serahkan kehendak kami. Dan kami berkata, jadilah kehendak-Mu dalam hidup kami Tuhan. Pimpin kami Tuhan. Hidup kami tidak tentang diri kami lagi. Tapi hidup kami semua tentang Engkau Tuhan. Nyatakan kehendak-Mu Tuhan. Bukanlah kehendak-Mu. Ya. Dan ku tahu Kau selalu sertaku. Tak pernah tinggalkanku.
Padamu Yesusku, Padamu Yesusku, ku sujud dan berseru. Kami angkat tangan kami Tuhan, kami berserah padamu Tuhan. Nyatakan kehendak-Mu Tuhan. Kehendak-Mu bukanlah kehendakku. Dan ku tahu Kau selalu sertaku, tak pernah tinggalkanku. Padamu Yesusku, padamu Yesusku, ku sujud dan berseru, mengangkat tangan berserah. Kami berserah padamu Tuhan. Nyatakan kehendak-Mu bukanlah kehendakku. Ku tahu Kau selalu sertaku, tak pernah tinggalkanku. Padamu Yesusku, padamu Yesusku, ya Tuhan, ku sujud dan berseru, mengangkat tangan berserah. Kami berserah padamu Tuhan. Nyatakan kehendak-Mu bukanlah kehendakku. Dan ku tahu Kau selalu sertaku, tak pernah tinggalkanku. Tuhan, biar hari ini kami berjalan didasari oleh firman-Mu Tuhan. Kami tidak berjalan mengikuti kehendak kami sendiri. Kami tidak berjalan mengikuti kemauan kami sendiri. Tapi hari ini kami mau berkata Tuhan, kami mau berjalan di atas dasar firman-Mu. Dan kami percaya mujizat itu yang akan kami alami ya Tuhan. Dan kami tahu kami akan dibedakan dari yang lain. Kami akan diluputkan ya Tuhan. Dan kami hari buat kami sekali lagi berkata Bapa, kami serahkan kehendak kami. Hanya kehendak-Mu yang terjadi dalam hidup kami. Mengampuni bukan berarti kami lemah. Mengampuni bukan berarti kami kalah. Tapi kami mengampuni karena Engkau terlebih dahulu mengampuni kami Tuhan. Kami mengampuni karena kami hidup dalam hukum roh dan kehidupan. Hari kami mau berkata Tuhan, ajari kami hari demi hari. Ajari kami Tuhan. Sampai kami menyerahkan setiap kedagingan kami. Kami menyerahkan kesenangan kami. Kami menyerahkan apa yang kami mau hanya kepada-Mu Tuhan. Kami letakkan semuanya di altar-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Roh Kudus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari sekali lagi keluar dari hatimu. Padamu Yesus, Yesusku, ku sujud dan berseru, mengangkat tangan berserah padamu. Kami berserah padamu Tuhan. Katakan Kehendak-Mu bukanlah kehendakku. Dan ku tahu Kau selalu sertaku, tak pernah tinggalkanku. Padamu Yesusku, padamu Yesusku, ku sujud dan berseru, mengangkat tangan berserah padamu. Nyatakan kehendak-Mu Bukanlah kehendakku. Ku tahu Kau selalu sertaku, tak
Bapa dalam surga, biarlah doa Yesus Taman Getsemani adalah doa setiap kami. Yesus tidak akan pernah naik di atas kayu salib kalau dia tidak pernah melewati Getsemani. Satu penyerahan, dan biarlah kami mau untuk diserahkan. Kami mau menyerahkan seluruh hidup kami kepadamu. Hari demi hari, akhirnya kami dibuat semakin serupa dengan Engkau. Biarlah Engkau semakin bertambah-tambah, kami yang semakin berkurang-kurang. Sehingga hidup di dalam kami bukanlah aku lagi, bukan keakuan kami lagi, tapi hidup dalam kami adalah Kristus. Biarlah orang melihat Kristus dalam kami, setiap tindakan kami. Dan bersama-sama dengan Kristus ada kuasa, ada power yang luar biasa. Kuasa yang sanggup untuk mengubah dunia. Dunia di mana kami ada pasti berubah. Dalam nama Yesus memberkati hamba-Mu Pastor Sasha. Tuhan Engkau berkati. Kami percaya keluarganya, pelayanannya, semua masa depannya, pengurapannya. Engkau yang melimpah-limpahkan atas mereka. Dan banyak orang yang akan dikuatkan, banyak orang dipertobatkan, banyak orang diselamatkan untuk kerajaan sorga. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Sebentar kami akan memberi persembahan. Engkau yang melihat setiap pemberian sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau berkati, berkati dan berkati dan berkati. Dan kami terlalu percaya, biarlah semua yang dipakai, dipersembahkan di tempat ini, dipakai sebaik-baiknya untuk kemuliaan kerajaan surga. Terima kasih, kami lepaskan setiap benih taburan kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan setiap kita yang percaya, sama-sama kita katakan, amin, amin, amin. Silakan duduk. Ya, sambil Anda memberi persembahan, kita akan ada pengumuman. Anda yang di online, Anda bisa memberi persembahan secara transfer pada BCA 6750 770 612 6750 770 612 atas nama Bu Lulia Puspita. Nah, kemudian minggu depan kita akan kembali pada tempat yang sama, waktu yang sama, hari yang sama, tanggal yang berbeda, jam yang sama, sebab akan dilayani oleh Pastor Yohanes Brahma. Dan kita akan dilawat Tuhan, saya percaya kita akan diberkati Tuhan. Ada lagi pengumuman? Oke, sudah tidak ada Tante? Oke, terima kasih sekali lagi, Tuhan memberkati, it's bless us. Saya percaya kita semua diberkati Tuhan, amin. Mari kita bangkit berdiri sama-sama. Oh, yang membelah laut yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau membuat mujizat sejati, yang membelah laut yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau membuat mujizat sejati, Kau membuat mujizat. Oh, Kau membuat mujizat sejati. Tuhan, hamba berdoa memberkati sekali lagi Pastor Sasha, Pastor Rika, Engkau berkati teman-teman yang ada, Engkau berkati semua. Kami terlalu percaya bahwa setiap taburan pelayanan mereka itu memperlebar kerajaan surga di muka bumi. Doa kami sama, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Terima kasih Engkau berkati setiap umat-Mu yang hari ini datang dan beribadah bersama-sama. Kami terlalu percaya online, onsite, Engkau berkati. Terutama yang onsite Engkau berkati. Jaga mereka dalam waktu mereka pulang. Biarlah mereka membawa hadirat Tuhan dalam hidup mereka. Api yang mereka terima di tempat ini
adalah api yang akan membawa mereka melayani Tuhan semakin luar biasa. Kami terlalu percaya bahwa berkat terbesar yang Tuhan bisa beri dalam hidup seseorang adalah hadirat Tuhan. Sebab Engkau berkata, katakan apabila Engkau memberkati umatku Israel, katakan pada mereka, diberkatilah mereka, diberkatilah mereka. Biarlah wajah Tuhan menyinari mereka, memberi mereka damai sejahtera. Kiranya Tuhan mengarahkan wajahnya dan memberikan Engkau kasih karunia. Kami terlalu percaya bahwa berkat terbesar adalah wajah Tuhan, hadirat Tuhan. Oleh sebab itu bawalah pulang hadirat Tuhan dalam hidupmu. Biarlah Tuhan masuk dalam hatimu, Tuhan masuk dalam rumah tanggamu, Tuhan masuk dalam pekerjaanmu. Dan di mana ada Tuhan, di situ ada mujizat. Di mana ada Tuhan, di situ ada berkat. Di mana ada Tuhan, di situ ada perlindungan. Di mana ada Tuhan, di situ ada pertolongan. Oleh sebab itu terimalah segala berkat daripada Allah Bapa, cinta kasih sayang dan syafaat daripada Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan, penghiburan, kekuatan, sukacita, damai sejahtera, kemenangan, hikmat, wahyu, urapan daripada Roh Kudus menyertai setiap kita, mulai daripada pagi hari ini sampai selama-lamanya, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang percaya, dilawan, diberkati Tuhan. Sama-sama kita katakan amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati. God bless.